Kita gunakan hakband nomor 4 dan jenis benang polyester. Saya pakai benang polylestari. Buat simpul yang kuat, kemudian buat 45 rantai atau 45 CH. Untuk ukuran opsional, tergantung atau sesuaikan kebutuhan teman-teman. Saya kali ini hanya membuat 45 rantai. Kurang lebih hasil jadinya 18-19 cm panjang dompet atau tasnya. Baris berikutnya, lubang kedua dari hakband, buat single crochet sebanyak 44 ya. 44 single crochet. Karena tadi pada awal baris kita membuat 45 rantai. Satu rantainya untuk naik baris. Jadi kita membuat 44 single crochet hingga ujung. Selesaikan tanpa dilebihkan dan tanpa dikurangi. Pasin 44 single crochet ya. Selesaikan single crochet ini hingga mendapatkan 6 baris bolak-balik. Kita sudah hampir sampai di ujung single crochet baris ke-6. Kita tetap tambah satu rantai, buat satu single crochet keliling ya. Ini kita buat single crochet sambil dilihat videonya, pelan-pelan aja. Kita membuat 6 single crochet, berarti di baris ini, baris samping ini ya. Ujung diisi 2 single crochet buat sampai ujung. Jadi kita nggak nambahin baris lagi, tapi kita bekerjanya memutar. Sampai lupa nyalain lampunya, maaf ya teman-teman. Buat single crochet ya sampai ujung. Lakukan satu baris single crochet memutar ini dan kita akan mendapatkan hasil kurang lebih 18 cm. Nah, kita sudah memasuki di baris motif. Buat 3 rantai, buat 2 double crochet dalam satu lubang ya. Kemudian skip 2 lubang di sebelahnya, masuk di lubang ketiga. Buat 3 double crochet lagi. Buat 3 ini ya, 3 double crochet dalam satu lubang. Lakukan terus hingga memutar satu baris ya. Jadi motifnya adalah 3 double crochet dalam satu lubang, atau biasa disebut dengan 3 double crochet increase. Skip 2 lubang di bawahnya, mulai dari lubang sebelahnya buat DC lagi. Maksud saya buat 3 double crochet lagi dan skip 2, begitu terusnya sampai ujung. Kita sudah sampai ujung baris motif. Kita akan membuat invisible join, yang artinya sambungannya jadi gak nampak dah, seperti itulah ibaratnya. Kita dari lubang ini ya, lubang DC kedua atau awal baris tadi, dari belakang jarumnya ambil helai benangnya dari belakang, tarik, saya ulangin, helainya agak dipanjangin, ambil dari belakang, kemudian selipkan atau kaitkan pada jarum helai yang panjang tadi. Ini ya, tarik. Nah, pelan-pelan aja. Kemudian kita akan membuat standing DC. Jadi langsung seperti membuat DC. Standing DC nya seperti ini ya. Kemudian di lubang pertama buat 3 DC, satu lubang. Jadi kita nggak di SC awal lagi. Jadi di setiap lubang sela antara 3 DC
baris pertama kita buat 3 DC lagi. Begitu seterusnya polanya hingga tinggi tas yang teman-teman inginkan. Oke. Lanjutkan hingga bertemu dengan standing DC awalan tadi ya. Nah, kita akan bertemu dengan standing DC awal tadi. Jadi kita akan membuat 2 double crochet aja. Lakukan invisible join lagi ya, supaya tidak nampak atau menyamar sambungannya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Semoga dipahami ya bahasa saya. Nah, bisa diperhatikan dari DC kedua setelah di standing DC tadi ya, kita buatnya dari lubang belakang, jarumnya ambil benangnya dari depan, perhatikan lagi, kaitkan pada benang, kaitkan kemudian tarik aja. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Lakukan terus hingga tinggi badan tas yang teman-teman inginkan. Ulangi terus motif ini ya, jangan sampai ada yang terlewat lubangnya. Oke. Sekarang saya sudah di motif akhir bagian atas tas ya. Kita mengakhirinya dengan slip stitch, tidak invisible join lagi, tidak apa-apa. Jadi langsung slip stitch di 3 DC 3 CH awal atau standing DC yang teman-teman buat ya. Kemudian kita tarik satu rantai, dan buat single crochet memutar. Buat single crochet ini sebanyak 5 baris atau 6 baris, terserah teman-teman. Kalau ini saya membuat 6 baris single crochet memutar tanpa slip stitch ya, jadi jalannya muter aja. Lakukan terus SC memutar sampai kita mendapatkan 4 baris SC memutar. Ambil ring D untuk cantolan tas nanti ya. Ini saya pakai ring D. Saya punya ring O atau teman-teman punya ring O juga nggak apa-apa. Kebetulan ring O saya habis, jadi saya pakai ring D aja. Atau seadanya teman-teman yang punya ya, yang ready aja dipakai. Kita pakai ring D kali ini. Ini akan saya rajut sambil jalan single crochetnya. Ibaratnya sambil dipegang gitu ya ring D-nya, sambil dipasin pas tengah atau pas tengah-tengah di bagian tepi tasnya, sambil dipasin ya. Ini sambil dipegang, sambil jalan merajutnya single crochet seperti biasa. Nah, pelan-pelan. Sepertinya satu ring D ini saya buat 5 single crochet. Oke, buat single crochet memutar hingga bertemu di bagian sisi sebelahnya. Kita akan buat sama seperti ini. Luruskan ya. Oke, sudah lurus. Kalau belum lurus, kita bisa bongkar lagi. Oke, sudah lurus ya. Kita bisa lanjutkan single crochetnya lagi dan menjahit ring D satunya. Maksud saya dirajut ya. Oke. Rajut lagi ring D satunya. Seperti tadi, buat single crochet, saya buat ini 5 single crochet di lubang ring D-nya ya. Kemudian buat SC sebanyak 2 baris lagi.
luruskan. Dan saya sudah mendapatkan 6 baris single crochet memutar setelah memasang ready tadi ya. Tarik benang agak panjang. Sebelumnya buat slip stitch, kemudian tarik benang agak panjang, kemudian potong benang. Saya motongnya pakai korek api, jadi biar enggak berubut benangnya. Oke, hati-hati panas. Rapikan, buat seperti invisible join, jadi biar nyamar dan tidak nampak sambungannya ya. Rapikan, selip-selipkan aja di sela-sela benang, di sela-sela rajutan. Ini agak nyangkut karena bakarannya, melelehnya. Oke, ini selip-selipkan di dalam rajutan. Buat serapi mungkin ya. Nanti kita bisa rapikan lagi. Selip-selipkan aja. Kalau saya selip-selipkannya begini, diselang-seling. Tapi kalau misalnya kira-kira sudah nggak nampak, saya gunting lagi atau langsung dibakar, kemudian rapikan lagi. Nah, sudah ready ya. Maaf, tasnya agak belang warnanya seperti 2 warna karena saya beli online, beda warna, beda tipis, cuman nggak terlalu nampak kan. Nah, sekarang kita sampai pada menjahit resleting. Saya punya resleting warna hitam. Saya beli meteran sih, semeter di sini 2000. Diukur aja. Kalau saya sih suka saya lebihkan ya, supaya nyaman ketika jahitnya nanti. Jadi kira-kira saya lebihin masing-masing sisi 2 cm. Kemudian gunting. Kemudian kita pasang kepala resletingnya. Kalau ada yang hias lebih bagus. Kebetulan saya punya yang kepala resleting biasa. Saya pasang dulu kepala resletingnya, satukan dengan resleting. Seharusnya resletingnya abu-abu ya, cuman nggak apa deh, warna hitam seadanya. Oke, sudah terpasang kepala resletingnya. Nah, pasin di tengah seperti ini. Pasin tengah-tengah ya teman-teman. Kita akan pasang jarum pentul supaya nggak lari-lari resletingnya. Oke, jadi ketika pasang jarum pentulnya hati-hati ya, tajam. Pasin kira-kira, penting enggak lari-lari aja. Oke, hati-hati, awas. Saya paling serem kalau pasang jarum pentul atau pas ketika jahit juga, agak serem-serem gimana gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan aja. Oke, kira-kira seperti inilah. Kita pakai ilmu kira-kira aja, yang penting enggak ngelebihi jalurnya resleting. Oke, kita akan mulai jahit dari sini. Jahit pakai benang jahit aja ya teman-teman, di double aja. Kalau saya sih seperti itu biar nggak terlalu nampak di dompetnya nanti. Hati-hati, tetap hati-hati dengan jarum pentulnya. Luruskan. Situ kan ada nampak tuh garis di resletingnya. Kalau saya sih gitu, ada kayak garis motif di resletingnya itu kan. Nah, di situ saya akan jahit lurus. Saya jahitnya bisa jelujur atau seperti tusuk tisik balik, seperti itu.
Nah, habis ditusuk lagi, jahit. Nanti dia akan rapat dan kuat. Oke, pelan-pelan, hati-hati dengan jarum pentulnya. Tetap selalu hati-hati. Soalnya saya sering ketusuk. Oke, jahit. Jahit terus ya teman-teman. Oke, pastikan tembus ke dompetnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi rapat kan? Rapi. Oke, lanjutkan terus memutar sambil dijahit ya. Pelan-pelan aja dan hati-hati. Jahit terus, memutar ya. Nah, listriknya udah jadi dan sudah terjahit rapi. Sekarang saya akan lebih mempercantik tasnya ya. Motifnya motif apa ya namanya? Kalau saya sebut sih motifnya miring. Polanya seperti kita membuat badan tasnya 3 DC increase, cuman kita jalannya miring. Oke, sekarang kita akan mulai merajut motif miringnya ya. Nah, motifnya ini kita tiap 2 motif 3 DC nya 1 motif, jadi 2 motif 1 motif miringnya ya. Perhatikan lagi, tuh 2 motif, ini 2 motif, 1 motif untuk warna benang hitamnya. Ya, kita mulai di lubang yang ini ya. Kita bekerja di bagian sisi sebelah kiri ya, di sisi ini. Perhatikan lagi, jadi nanti lubangnya di sekitar itu. Sepanjang itu saya akan contohkan 1 baris aja ya, supaya mempersingkat videonya. Mudahan jelas dan dipahami ya teman-teman. Oke, kita akan mulai membuat standing DC atau 3 CH, tidak apa. Kali ini saya membuat 3 CH sih, 3 CH sebagai 1 DC. Kita buat double crochet atau DC. Tiga DC aja sampai ke bawah ya. Lakukan terus. Saya akan menyontohkan 1 baris aja ini. Oke, seperti ini. Lakukan terus hingga ke bawah. Saya sudah sampai di akhir baris atau di bagian bawah motif miringnya ya. Tambahkan 1 rantai, kemudian putus benang. Rapikan benang yang terjuntai ini, kita bisa rapikan atau kita selip-selipkan di bagian dalam ya. Usahakan tidak kelihatan aja. Begitu pula dengan bagian atasnya ini. Lakukan hal yang sama ya. Bagian motif miring ini kita sudah hampir di bagian akhir. Oke, saya sudah punya tali Romanian atau Romanian cord. Untuk cara membuatnya, cek di deskripsi box saya ya. Saya buat tali ini sepanjang 120 cm. Dan ini supaya kita bisa panjang pendekkan gitu. Bisa untuk bahu, untuk selempang, atau bahkan untuk di dompet ya. Jadi bisa dilepas talinya. Ini kita buat simpul seperti ini aja. Dan nanti dia bisa dipanjang pendekkan gitu. Bisa diperhatikan di videonya ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh di komen ya. Terima kasih sudah menonton video saya.
Dukung terus channel saya supaya saya bisa membuat hasil karya yang lebih cantik dari ini. Terima kasih teman-teman. Barakallah.